berarti pada perasaan warga Betawi asli. Beragam. Beragam. Salah satu ciri khas orang Betawi yaitu cegukan. Cegukan Gitu. bukan. Oh bukan. Cepat tersinggung. Saya taunya ceguan tuh bukan ya? Cepat tersinggung tapi enggak gitu kira-kira enggak langsung dia mukul enggak. Tapi cepat. Wah, sebentar mungkin gitu ya. Jadi buat pendatang kalau dia bisa nempatin dirinya, jangan ini istilah dong. Kan ya. Selama kita masih hidup di Jakarta, kita berbuat sebuah aktivitas pasti akan menghasilkan sampah. Pasti. Jadi mau kemana sampahnya? Iya, Mau dimakan rumah lagi? Nih obrolan kita malam ini rasa-rasanya akan membuat sebagian warga Jakarta ikut berpikir. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Tapi terlepas dari segala macam hal yang menyulitkan, menyebalkan atau bikin Iya. kesal di Jakarta, Iya. pastinya ada kenangan-kenangan manis atau kesan-kesan yang manis juga tentang kota ini. Karena biar gimana ini tempat kita hidup kan Om ya. Itu dong. Mungkin dari Om Betul. dulu nanti Nas. Iya, ada yang manis, ada yang pahit kan. Yang manisnya tentu saja banyak. Kalau semuanya pahit, Om Ateng mungkin udah disingkirkan ke Blora. Menyingkir. Menyingkir. Jadi Om Ateng manisnya banyak. Om Ateng sekolah di Jakarta. Om Ateng mengenal mata surat ya. Artinya Om Ateng bisa bersekolah di Jakarta. Om Ateng pernah berkarya di Jakarta. Om Ateng membuat berkeseniman di Jakarta. Iya. Berkesenian di Jakarta. Om Ateng bisa kenal Peggy, bisa kenal Shanes, ini juga rumahnya di Iya. tempat dekat Om Ateng. Nah, itulah yang kenang-kenang yang manis. Jakarta. Kalau dari Nas sendiri gimana? Apa yang positif dari kota ini? Yang pasti pelajaran hidup dapat dari Jakarta. Karena hidup di Jakarta itu sangat tough. Tidak bisa manja gitu kan. Kalau misalnya kita ingin tetap mempunyai uang yang dengan hasil yang baik, kita harus bekerja luar biasa di Jakarta. Kalau memang kita bukan gila warisan yang akan Iya. dapat duit banyak dari orang tua. Jadi ya satu pengalaman manisnya adalah pelajaran bagaimana untuk survive hidup. Berani untuk hidup, bukan berani mati di Jakarta. Oke. Tapi tetap Om Ateng dan Nas mencintai kota ini dan Mesti. ikut senang dengan ulang tahunnya ke 175 ya. Kayak 475. Iya. Terima kasih banyak malam ini udah datang dan ikut ngobrol soal Jakarta. Iya. Pemirsa, kata pujangga, batas antara rasa cinta dan rasa benci itu seperti kain tipis yang transparan. Jadi mungkin itu juga yang dirasakan oleh kita warga Jakarta. Kadang-kadang kita benci sekali dengan kesemerawutan yang dihasilkan oleh Jakarta ini. Tapi kita toh tetap hidup di sini, artinya kita cinta Jakarta. Mungkin ini saat yang tepat kepada kita untuk bertanya, apa sih yang sudah kita lakukan untuk kota ini? Kalau kota ini Gue berhenti jadi seniman deh. Gitu. Gue kerja aja gitu kan. Dan alhamdulillah setelah kita menang festival mirip bintang film, ya Tuhan kasih kita main film. gitu, alhamdulillah sampai hari ini deh ya. Terus waktu itu ada nggak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Haji Benyamin ke Bang Urip sebagai orang yang dianggap mirip dengan dia? Sama-sama asli anak Betawi lagi. Gitu, bukan cuma Betawi, tapi sama-sama satu daerah Kemayoran. Oh gitu, satu kampung. Oh, ke Hutan Panjang. Atau tangga jadi semua ya. Enggak. Disampaikan mungkin oleh Pak Haji Benyamin kepada Abang. Banyak sekali di depan Mas Edi Sud, mungkin Bang Ateng kalau nggak salah saya lupa. Teman-teman, ini ya, pengganti gue. Itu kira-kira setahun 2 tahun sebelum dia meninggal. Oh begitu, berarti kenangan terakhir sebelum Pak Haji meninggal dunia ya mengucapkan hal itu. Tapi sebetulnya kalau Bang Urip sendiri merasa nggak ada nggak hal-hal dari diri Pak Haji Benyamin yang sebetulnya sampai hari ini mungkin Bang Urip masih agak sulit untuk menyamainya gitu. Ada Iya. nggak Bang? Bang Ben, itu bukan cuma milik orang Betawi, tapi milik banyak orang, termasuk di luar negeri. Kita tahu ya di Iya. Brunei, Malaysia. Buat saya sebagai orang yang mirip, saya kan coba berusaha. Awal-awalnya memang betul saya berusaha mirip dia. Iya. Tapi setelah saya menang, saya dong mirip saya. Oh. Sampai orang bilang, Rip, berusaha. Gitu. Oke, jadi tetap Bang Urip akhirnya menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi ada hal-hal yang juga tetap masih sulit untuk disamai dari Pak Haji Ben, yaitu dimiliki oleh banyak orang itu ya. Makanya kalau saya berusaha menyamai beliau, wah dia udah di langit, saya masih di bawah di tanah. Oke, sekarang ini sebagai orang asli Jakarta, kan lagi pada ribut nih ya pemirsa ya pemilihan gubernur Jakarta yang baru. Kalau menurut Bang Urip sendiri, kira-kira harapannya nanti sama gubernur yang baru nih apa nih Bang Urip? Buat kita sih
orang-orang Betawi yang pertama deh nih, dia mesti akur. Kalau Betawi mau berkelahi atau ribut-ributan, diam-diaman, itu udah nggak bagus. Itu pertama. Kita malu sama pendatang-pendatang. Pendatang-pendatangnya bisa akur di sini. Ini maaf nih, lepas daripada orang anak-anak tawuran sekolah, Ya. tawuran antar kampung. Ya. Mudah-mudahan sebentar lagi damai deh, nggak ada apa-apa. Amin, amin. Harapan kita semua seperti itu ya. Oh, betul. Jadi, Abang deh yang ngomong. Tabrakan barusan ya. Dua-duanya nganga kalau kata orang Betawi. Abang duluan deh. Terus gimana jadi harapan abang selanjutnya terhadap Jakarta? harapan kita ya mudah-mudahan aman, tertib. Kelihatannya klise banget ya. Klise banget. Tapi emang mungkin itu yang dibutuhkan oleh kita semua warga Jakarta ya Bang ya. Kita semua sama-sama ingin hidup tentram, aman dan damai dalam rangka mencari sesuap nasi di kota Jakarta ini gitu kali Bang. Berlian. Oke, kalau Abang sendiri ada nggak sih hal-hal dari kota Jakarta yang belakangan ini bikin Abang sedih? Tadi Om Ateng udah sempat cerita tuh soal itu. Kalau Abang Urip gimana? Ya, saya sedih sebagai anak Betawi yang lihat anak-anak sekarang. Kebetulan saya banyak anak saya. Jadi, Pak beli anu dong, sekian ribu deh misalkan. Iya. Sebentar rusak karena terbuat dari batu baterai. Terbuat dari alat elektronik ya. Kalau kita zaman dulu kagak, kulit jeruk, kaleng bekas susu. Begitu kreatif. Aktivitasnya jadi tinggi gitu ya Bang ya. Dan perbandingan jauh banget. Kalau dulu kita main bola asin, main torti, ketemu kadal, main petasan. Sekarang mau main di mana? Sono sini tembok, Sana sini gedung. sono sini gedung. Nah kalau dari ini pendatang Iya. itu kan banyak sekali datang ke Jakarta. Abang sebagai warga asli Betawi itu sebetulnya mengganggu nggak sih pada perasaan warga Betawi asli? Beragam. Salah satu ciri khas orang Betawi yaitu cegukan. Cegukan Gitu. Bukan. Oh bukan, Cepat tersinggung, saya taunya ceguan tuh bukan ya? cepat tersinggung tapi enggak gitu kira-kira enggak langsung dia mukul enggak. Tapi cepat khas bentar mungkin gitu ya. Jadi buat pendatang kalau dia bisa nempatin dirinya, jangan ini istilah dong. Jangan kata duit segala macam, isi perutnya minta dikasih. Tuh orang Betawi. Banyak ya, tanya deh anak-anak deh, orang Batak kayak Padang, dia tinggal sama orang Betawi. Orang Betawi bilang, "Neng, jangan pindah-pindah lu sini aja dulu, gue anggap anak sendiri." Itu bukan sedikit. Oke. Begitu. Begitu ya. Agul boleh dong. Boleh benar, boleh. Oke, sekarang kita kembali sedikit kepada masalah karirnya Bang Urip. Kalau misalnya dapat tawaran main sinetron atau manggung atau nyanyi itu harus selalu mengusung budaya Betawi atau siap juga jadi berbagai macam karakter nih Bang? Saya mencoba menjadi pemain yang terbaik. Saya ibarat dagang. Ini dagang nih, gua akan coba berikan dagangan gue yang paling enak gitu. Tapi kalau nggak jadi orang Betawi perannya juga nggak apa-apa. Saya mencoba karena mereka tahu sih. Artinya si Urip nih orang pengen lihat ketawa main misalkan. Nonton siap untuk ketawa untuk mesem minimal. Padahal saya main film horor, film hantu, film apa gitu. Nggak bisa serius. Bisa juga serius ya. Coba sebagai pemain ya. Betul, seniman itu namanya ya. Iya. Jadi yang terakhir nih, hal baru apa dalam karir Bang Urip yang lagi dikerjakan sekarang ini? Saya kebetulan penyiar radio. Oh, dangdut. oke. Berarti pemirsa Dangdut punya profesi baru jadi penyiar radio. Itu kan radio itu urusannya sama suara. Berarti sekarang mesti urun suara. Setuju kan? Pemirsa Angin ya. Malam pasti semua setuju. Dalam rangka ulang tahun Jakarta juga sumbang lagu untuk pemirsa Angin Malam dan Kota Jakarta ya Bang ya. Oke, silakan Mbak Wit. Duduk aja boleh. Waktu kampen bikin lah. Lagunya Muhammad Husni Tamrin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Husni Tamrin jagoan jago Betawi, tapi Abang Husni bukannya jago berkelahi. Suka ngebele rakyatnya dari penindesan di Betawi nggak duenya. Bang Husni soleh ngajinya paling jempolan, main gitar Yahud nyanyinya paling jempolan. Nuntut kemerdekaan dari rantai penjajahan, pelor-pelor Belanda. Terima kasih banyak
Bang. Hampir aja saya nyebut Bang Husni. Kapan-kapan main lagi ke Angin Malam, kita ngobrol lagi ya. Terima kasih juga Mbak Widya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena teman saya akan kembali menghibur Anda, Ruth Sahanaya.